Indonesia dan Brazil pererat kerjasama di segala bidang. Revitalisasi sekolah bantu warga kembali bekerja. Ribuan santri Cianjur meriahkan karnaval Hari Santri. Polisi periksa saksi terkait penemuan kerangka manusia. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi. Selain 5 informasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan telah bersepakat dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva untuk mempererat kerjasama di segala bidang. Presiden Brazil Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyepakati 4 perjanjian kerjasama yang merupakan kelanjutan dari kunjungan Prabowo ke Brazil pada bulan Juli lalu. Meskipun rincian kesepakatan belum diungkap, Prabowo menyatakan bahwa hubungan bilateral kedua negara sangat baik, terutama di sektor ekonomi. Prabowo menekankan besarnya potensi pasar gabungan kedua negara yang mencapai sekitar 500 juta jiwa, serta pentingnya penguatan kerjasama melalui rencana pembentukan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kedua negara sebagai anggota BRICS memiliki peluang besar untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan strategi bersama. Pertemuan yang intensif dan produktif. Kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Hubungan ini kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama kita menggunakan dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brazil dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut bidang energi juga kita sepakat. Tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi cukup signifikan antara PLN dan juga dengan swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga tadi sudah melaksanakan kerjasama. Secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif SEPA yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan dengan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil karena Brazil sekarang adalah presiden dari
Mercosur. Kita harap dukungan terus. Jadi di banyak bidang kita melihat sinergi yang sangat komplementer, saling mendukung. Di bidang internasional kita punya sikap yang sama terhadap hubungan multilateral di semua bidang yang penting, bidang politik, bidang ekonomi, bidang industri, perdagangan. Kemudian karena itu kita akan kerjasama di bidang politik internasional. Kita sama-sama anggota BRICS, kita juga anggota G20. Jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling, yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari 5 miliar dolar. Tadi yang kita tanda tangan tadi itu. Di sisi lain, Presiden Lula berharap kunjungan ini dapat membuka peluang baru dalam kerjasama, tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam teknologi kecerdasan buatan. Ia percaya investasi di AI akan meningkatkan inovasi ilmiah dan teknologi, serta mempererat kolaborasi antara universitas di kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menyambut Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan simbolis, menandai 31 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Presiden RI Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Oktober. Tiba pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Prabowo dengan pelukan persahabatan. Suasana semakin meriah dengan iringan 120 pasukan berkuda dan sambutan ratusan pelajar yang mengibarkan bendera kedua negara. Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 31 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan. Jalinan persahabatan kedua bangsa telah terbangun sejak abad ke-16. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan prosesi kehormatan termasuk menyanyikan lagu kebangsaan dan tembakan meriam sebanyak 21 kali, serta peninjauan pasukan kehormatan oleh kedua pemimpin. Sejumlah menteri turut mendampingi Prabowo dalam penyambutan tersebut. Setelah prosesi resmi, Prabowo dan Ramaphosa melakukan sesi foto bersama, menandatangani buku tamu, dan menggelar pertemuan bilateral. Acara diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengapresiasi dukungan Indonesia dalam perjuangan melawan apartheid. Hal tersebut disampaikannya di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan Indonesia dalam perjuangan bangsanya melawan apartheid. Hal ini ia ungkapkan saat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Oktober 2025. Ramaphosa menyebut Indonesia bukan sekadar mitra diplomatik, tetapi sahabat sejati yang menunjukkan solidaritas di masa-masa sulit. Ia juga menyoroti eratnya hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak era perjuangan kemerdekaan di Afrika. Ramaphosa mengucapkan selamat atas peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika yang menurutnya menjadi tonggak penting bagi kerjasama Selatan-Selatan dan inspirasi bagi gerakan pembebasan di Afrika. We see it as a very good indication of the importance that you ascribe to our relationship as South Africa and Indonesia. So I'd like to really thank you for the very warm welcome that you have extended to us. We congratulate you on the commemoration of the 70th anniversary of the Asian African Conference. The Bandung Conference in 1955 was a great inspiration and a source of encouragement to the leaders of our liberation struggle who were present there. For all these years, the people of South Africa found a steadfast ally in Indonesia, which consistently supported the struggle against
apartheid. We will forever remain grateful for the support and the solidarity of the people of Indonesia. Lebih lanjut, Ramaphosa menegaskan bahwa dukungan Indonesia dalam perjuangan anti-apartheid merupakan bagian dari sejarah yang tak terlupakan. Solidaritas tersebut menurutnya tak hanya berupa dukungan politik, tapi juga keberanian moral untuk melawan ketidakadilan global. Sebelumnya, politik apartheid merupakan kebijakan pemisahan ras di Afrika Selatan sejak tahun 1948 hingga 1990-an yang menindas ras kulit hitam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjukkan keakraban usai pertemuan bilateral di Istana Negara Jakarta. Keduanya menyerukan slogan perjuangan Amanlah Awetu di hadapan media. Momen hangat terjadi usai pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Oktober 2025. Saat menyampaikan pernyataan pers bersama, Prabowo dengan penuh semangat meneriakkan Amandla sampai mengepalkan tangan ke udara yang disambut tepuk tangan dan tawa hangat dari para hadirin. Ramaphosa langsung menjawab dengan lantang, Awetu, sebuah respon khas rakyat Afrika Selatan yang berarti milik kita. Seruan Amandla Awetu merupakan slogan perjuangan anti-apartheid yang populer di era Nelson Mandela, melambangkan kekuatan, kesatuan, dan semangat perlawanan terhadap penindasan. Presiden Prabowo memaknai momen itu sebagai simbol solidaritas antar negara selatan global. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk mempererat hubungan dengan Afrika Selatan melalui kerjasama nyata di berbagai bidang strategis. We admire the strength, the idealism, and the courage of the struggle of the South Africans fighting against injustice and apartheid. I look forward to increase these relations, and we will send. Indonesia has asked President of South Africa the possibility if we can send a technical team, technical delegation to discuss concrete programs in key areas where we can go forward. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Pertahanan Afrika Selatan, Yang Mulia Engi Motshekga. Keduanya membahas penguatan kerjasama di bidang pertahanan. Kunjungan Menteri Pertahanan Afrika Selatan ke Kemhan RI merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam bidang pertahanan. Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin. Kedua pihak membahas berbagai program kolaborasi, mulai dari people-to-people contact hingga pengembangan kerjasama industri pertahanan. Syafri menjelaskan kerjasama Indonesia dan Afrika Selatan juga akan berkembang dalam bidang peacekeeping, termasuk upaya bersama untuk misi kedamaian di Gaza. Syafri menyebut Afrika Selatan merupakan negara yang maju dalam pengembangan industri pertahanan dan Indonesia akan terus menjalin kolaborasi untuk pertukaran pengetahuan serta teknologi. Dengan South Africa sudah memulai hubungan sejak 2000-an ya. Terus kita 2023 kita lanjutkan lagi sampai dengan 2026. Nah, kita akan melanjutkan kerjasama ini dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari people to people contact sampai ke leadership contact yang akan kita lanjutkan. Kita akan kembangkan lagi annual security dialogue antara South Africa dengan Indonesia. Dari pertemuan ini, Kemhan RI berharap kerjasama pertahanan dengan Afrika Selatan dapat terus terjaga dan memberi manfaat bagi kedua negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menyatakan bahwa penilaian kinerja pemerintah di bidang pertahanan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menyebutkan bahwa kinerja pemerintah di bidang pertahanan tidak dapat dinilai secara sepihak karena pengukuran keberhasilan dilihat dari dampak stabilitas dan rasa aman yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Safri juga menegaskan dirinya fokus untuk memenuhi target dan program yang telah ditugaskan sesuai dengan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan stabilitas negara. Menurutnya, tugas Kementerian Pertahanan adalah menyusun kebijakan strategis, sementara Panglima TNI melaksanakan operasi lapangan sesuai target yang telah ditetapkan dari 1 hingga 5 tahun ke depan. Yang mengukur kinerja saya itu bukan saya, ya, atasan saya atau yang menikmati apa kontribusi dari stabilitas yang dirasakan oleh rakyat. Jadi itu silahkan kepada yang merasakan. Saya tidak bisa menilai diri saya. Apa yang sudah disampaikan Ya, yang pasti saya akan memenuhi program yang ditugaskan kepada saya. Ya, sama halnya saya menentukan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan stabilitas. Panglima menjalankan kebijakan operasi ini sampai target yang dipastikan dari 1 tahun ke 5 tahun. Mudah-mudahan itu bisa dicapai. Dan saya kira masyarakat yang menilai kami lah. Kami hanya bisa kerja, tapi yang menilai adalah rakyat yang menilai kami. Menhan Safri menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Namun penilaian atas hasilnya sepenuhnya ada di tangan rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Jakarta Innovation Day 2025 resmi dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha. Acara ini bertujuan memberikan ruang bagi anak muda, kreator, dan inovator untuk berkarya. Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha resmi membuka penyelenggaraan Jakarta Innovation Day 2025 di Tamrin 9 Jakarta Pusat pada Selasa 21 Oktober 2025. Adapun kegiatan ini akan digelar hingga 26 Oktober 2025 dengan mengusung tema Explore, Connect, and Impact. Acara ini diselenggarakan atas kolaborasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta bersama Kementerian Ekonomi Kreatif. Menekrak Tengku mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah memberikan ruang untuk berkolaborasi, mengaktifasi, serta mendukung para pegiat ekonomi kreatif di DKI Jakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Jakarta Innovation Day 2025, dengan ini kami resmikan. Terima kasih juga atas kolaborasinya mengaktifasi dan mendukung para pegiat ekonomi kreatif di DKI. Diketahui Jakarta Innovation Day merupakan ajang tahunan yang menampilkan pameran, lokakarya, dan berbagai kegiatan kolaboratif untuk mendorong inovasi lintas sektor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memastikan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS tersalurkan secara utuh kepada keluarga penerima manfaat. Didampingi oleh Wamensos Agus Jabo dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasi, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau Puskedos atau Pusat Kesejahteraan Sosial Magakarya Istimewa di Karawang, Jawa Barat pada 21 Oktober 2025. Mensos juga memastikan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS senilai Rp300.000 per bulan tersalurkan secara utuh kepada keluarga penerima manfaat. Dalam kunjungan ini, Mensos mengapresiasi kerapian data penerimaan bantuan yang sudah terintegrasi dengan sistem layanan rujukan terpadu. Mensos berharap data ini bisa divalidasi oleh BPS agar tersambung ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, agar penyaluran bantuan semakin akurat. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini sudah ada perankingannya. Jadi kalau datanya Bu Indri nanti dikirim, akan diverifikasi, validasi, kemudian diukur ulang oleh BPS, maka keluarannya nanti sudah perankingan. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Nah disinilah nanti tentu data kita akan makin akurat karena sudah dapat data-data terbaru dari Puskesos di sini, di mana data di sini itu sudah ada fotonya, sudah ada kondisi rumahnya, ya kemudian dilihat juga aset-asetnya. Bantuan ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Wamenpora RI Taufik Hidayat menghadiri peluncuran program beasiswa atlet berprestasi 2025 di Auditorium Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat mewakili Menpora Erick Thohir menghadiri peluncuran program beasiswa atlet berprestasi 2025 di Auditorium Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan pada Rabu 22 Oktober 2025. Program beasiswa atlet berprestasi ini merupakan kolaborasi bersama Kemenpora RI dengan Kemendikbudristek, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Beasiswa atlet tahun 2025. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet agar tidak hanya berprestasi di arena olahraga, tetapi juga berhasil dalam bidang pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Kami memandang bahwa kerjasama seperti ini adalah bentuk nyata sinergi antar kementerian dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang cerdas, tangguh, berkarakter, dan berdaya saing global. Wamenpora dalam sambutannya mengatakan program beasiswa atlet tahun 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet, sehingga para atlet tidak hanya berprestasi di arena olahraga, tetapi juga berhasil dalam bidang pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Disampaikan, Kemenpora terus mendorong agar kolaborasi-kolaborasi seperti ini diperluas, terutama dengan Kemendikbudristek serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Kemenpora lanjut Wamenpora meyakini pembinaan atlet tidak hanya mesti di lapangan, tetapi juga harus berlanjut melalui pendidikan yang berkualitas, agar para atlet memiliki bekal untuk masa depan setelah mereka menyelesaikan karir olahraga. Menurut Wamenpora Taufik, para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang sudah sewajarnya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan semangat membangun SDM unggul yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, fisik, dan moral. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan uang sitaan kasus korupsi ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan uang 13 triliun rupiah hasil sitaan korupsi ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dede mengatakan dana yang dialokasikan tersebut tidak hanya diberikan ke LPDP, melainkan juga menyasar ke sektor kesehatan. Menurutnya, dua bidang itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang masih membutuhkan perhatian dan pembiayaan bantuan dari negara. Politikus Partai Demokrat ini menilai pembiayaan program kesehatan masyarakat masih menjadi persoalan yang belum tertangani sepenuhnya. Oke, saya ingat ketika dulu di Komisi Pendidikan, anggaran untuk beasiswa mahasiswa yang namanya KIP itu anggarannya hanya 19 triliun. Itu hanya bisa menggapai sekitar 2 juta mahasiswa. Dan masih banyak mahasiswa yang belum bisa mendapatkan. Diharapkan ada dari LPDP. Tapi ternyata LPDP itu kan adanya berada di Kementerian Keuangan. Yang mana akhirnya banyak dimanfaatkan hanya untuk ASN yang ingin meningkatkan S2 dan S3-nya. Nah, konteksnya ternyata kita masuk bicara S2, S3. Disebut angka partisipasi kasar masyarakat Indonesia untuk bisa kuliah saja hanya 10%. Jadi hanya 10% dari jumlah usia mahasiswa yang bisa kuliah itu hanya kurang lebih 10%. Nah, kalau ini bisa kita dorong angka lama sekolah ataupun angka partisipasi kasarnya meningkat, berarti harus lebih banyak beasiswa, lebih banyak lagi pembiayaan daripada pemerintah, dari negara kepada kampus-kampusnya. Nah, saya pikir apa yang disampaikan tadi cocok sekali itu, ya. Hasil korupsi berapa ratus triliun atau saya tidak tahu tadi yang disebutkan, itu bisa jadi biaya pendidikan semua, itu bagus. Dan kedua, kesehatan, karena banyak sekali masyarakat yang saat ini punya masalah untuk pembiayaan kesehatan. Jadi menurut saya
saya sangat sepakat, saya setuju sekali apabila hasil uang korupsi itu jangan dibalikin lagi jadi urusan tambang, tapi pendidikan dan kesehatan itu yang paling attach dengan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. UMKM perempuan kunci ekonomi digital. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, program revitalisasi sekolah yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto membawa dampak ganda. Selain meningkatkan fasilitas pendidikan, program ini juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Program revitalisasi sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto tak hanya berdampak positif bagi dunia pendidikan, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Salah satunya dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar SDN Karangkulon 3 yang menerima dana sebesar 1,1 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah untuk membangun dan merenovasi beberapa fasilitas sekolah. Saiful Anam berusia 45 tahun, warga Poponcol Kidul, Karawang merupakan salah satu yang merasakan langsung manfaatnya. Setelah 7 bulan menganggur, ia akhirnya mendapat pekerjaan di proyek pembangunan sekolah tersebut. Ia mengaku memberanikan diri mendatangi mandor proyek untuk menanyakan peluang kerja dan bersyukur kini bisa kembali menafkahi istri dan 2 anaknya. Saya Saiful Anam, ya sebelumnya kan 7 bulan nganggur, ya kan. Terus ada proyek ini, ya alhamdulillah kalau menurut saya. Membantu ekonomi lah. Pendapatannya nanti digunakan untuk apa? Ya buat anak, buat keluarga. Mula-mula saya pergi dulu dengan Pak Mandor. Ya kalau saya tanya dengan Pak Mandor, ada menambah orang lagi enggak? Kebetulan dia nambah. Senang Pak? Ya senang lah. Ya mudah-mudahan lah, bukan untuk Poponcol Karawang Kidul aja, semuanya lah, seluruh Indonesia kalau boleh untuk Bapak Presiden. Maksudnya yang belum terbangun disegerakan lah. Saiful berharap program seperti ini bisa terus berlanjut dan diperluas ke daerah lain. Menurutnya, selain memperbaiki kualitas pendidikan, proyek revitalisasi sekolah juga membuka peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai pembangunan sekolah yang layak adalah kebutuhan dasar yang penting bagi masa depan anak-anak Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran penting perempuan sebagai penggerak utama ekonomi digital nasional. Hal ini untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di era digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan bahwa perempuan Indonesia menjadi motor utama dalam ekonomi digital nasional. Lebih dari separuh pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan yang kini menjadi kekuatan baru dalam ekonomi rakyat berbasis digital. Berdasarkan data OJK, 64,5% dari 65,5 juta UMKM dikelola oleh perempuan dengan sekitar 37 juta wirausaha perempuan yang berkontribusi sebesar 9,1% terhadap PDB nasional, bahkan sekitar 5% sudah menembus pasar ekspor. Meski peluang di dunia digital terbuka lebar, Mutia mengingatkan para pelaku UMKM perempuan untuk waspada terhadap ancaman di ruang maya seperti penipuan daring. Selain itu, perempuan juga beresiko terpapar konten negatif seperti pornografi dan juga judi online. Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi digital agar perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga mampu melindungi keluarganya di dunia cyber. Maka dari itu, pujaan sebagai perempuan digital tangguh ini menjadi apresiasi kita dan menjadi perhatian kita semua. UMKM tadi Bu Yeni sudah sampaikan, saya ulangi kembali, di Indonesia 65,5 juta dengan 64% dikelola oleh perempuan. Sementara kontribusinya kepada ekonomi nasional mencapai 62%. Jadi angka ini bukan angka yang kecil, dan dari angka ini ada cerita-cerita perjuangan. Mana tadi anak yang menangis ya? Bukan menangis, yang sedang main. Ini salah satu contoh bahwa ibu-ibunya sambil usaha, sambil datang, tetap bawa anak, tetap mengurus anak. Dan ini yang luar biasa.
Sebur tadi anaknya masih ketawa-ketawa ya, kadang-kadang ada yang sambil kerja anaknya nangis dan sebagainya, tapi bisa. Dan ini juga salah satu berkah dari digital, karena kemudian ibu-ibu nggak harus jualan, harus di warung terus, karena bisa memantau juga secara online. Kembali ke awal, perempuan digital tangguh, karena ketika berhadapan dengan digital harus tangguh, Bu. Ini dunia maya yang memang ibaratnya dunia baru, aturan juga masih terus kita perbaiki, jadi segala macam hal ada, berbagai peluang ada, tapi kejahatan juga ada. Tapi insya Allah pemerintah juga akan bersama-sama dengan platform untuk terus mengawal bagaimana ini kita minimalisir terus, sehingga angka-angka yang tadi ditunjukkan oleh Ibu Kiki bisa turun dan menjadi lebih baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian, semangat Bukalapak, kami apresiasi. Mudah-mudahan bisa terus memberikan edukasi yang baik. Acara ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan juga praktik pemberdayaan ekonomi perempuan di ranah digital. Mutia Hafid membuka acara ini bersama Kepala BPSDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto, serta dihadiri perwakilan OJK Bukalapak dan para pelaku UMKM perempuan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, Wakil Ketua Komisi 2 DPR menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto agar para pejabat negara menggunakan mobil maung sebagai transportasi dinas. Mobil maung buatan PT Pindad dikabarkan akan menjadi transportasi dinas oleh para pejabat tanah air termasuk Menteri Kabinet Merah Putih. Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pejabat negara menggunakan mobil maung. Arahan itu disambut baik oleh sejumlah menteri, tak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo ialah menginginkan bangsanya maju, khususnya di sektor industri otomotif. Dede menilai jika mobil maung menjadi transportasi nasional, maka akan mempercepat industri otomotif dalam negeri. Jadi Pak Prabowo itu sangat ingin mendorong apabila bangsa ingin maju, terutama di sektor industri otomotif, maka harus dipakai oleh para pejabat-pejabat. Nah, konteksnya apa? Ingin menjadikan mobil produksi Indonesia ini menjadi kelasnya naik dari mobil, katakanlah sekelas mobil militer menjadi sekelas mobil lapangan bagi para pejabat. Menurut saya itu bagus sekali dan ini bisa mempercepat proses industri otomotif itu sendiri di kemudian hari. Yang penting yang bayar adalah negara. Dalam konteks ini kan biasa ada pengadaan mobil dinas ya. Nah, daripada mobil dinas membeli mobil Eropa atau membeli mobil-mobil asing, mendingan produksi mobil sendiri. Dari Jakarta, Fahrizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto meminta agar melakukan riset mendalam terlebih dahulu kecocokan S10 dengan kondisi negara Indonesia yang tropis. Permasalahan mengenainya habisnya kuota impor BBM untuk SPBU swasta mengakibatkan kosongnya stok di seluruh SPBU swasta di Indonesia. Beragam hal diskusi dan juga rapat telah dilakukan, baik itu dari pihak perusahaan swasta, DPR RI, dan kementerian terkait untuk mencari titik terang dari problematika ini. Salah satu opsi yang juga diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ialah akan menggandeng industri otomotif untuk menguji kecocokan penerapan bahan bakar minyak dengan kandungan etanol 10%. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah menuju kemandirian energi dan target net zero emission agar mampu menuju energi bersih. Namun di balik hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengimbau agar memastikan terlebih dahulu kecocokan S10 dengan kondisi negara Indonesia yang tropis. BBM ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut juga banyak pemangku kepentingan, termasuk juga perihal pemanfaatannya untuk kendaraan maupun industri dengan etanol atau bioetanol, di mana kita sebagai negara tropis ini sumber dayanya atau bahan bakunya lumayan banyak, bisa dari molase, dari tebu. Nah, ini akan mengurangi impor kita dan akan juga menekan emisi karena sifat kimiawi dari etanol ini yang rendah emisi. Jadi memang ada plus minusnya. Maka dari itu pemerintah melalui lembaga yang berkompeten, misalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, itu harus melakukan riset-riset dan disosialisasikan ke masyarakat secara tuntas. Intinya adalah tetap masyarakat jangan dirugikan, baik secara ekonomi maupun secara teknis.
Rencana untuk mengembangkan S10 berangkat dari keberhasilan pemerintah mengimplementasikan biodiesel, yang semula B10 atau campuran 10% minyak mentah sawit dengan 90% solar untuk bahan bakar diesel, yang juga di mana kebijakan tersebut sudah berkembang hingga B40 dan memiliki target menjadi B50 pada tahun 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno angkat bicara terkait status penonaktifan 2 kadernya sebagai anggota DPR. Status terhadap 2 kader PAN hingga kini belum berubah atau masih sebagai anggota DPR nonaktif. 2 kader Partai Amanat Nasional Surya Utomo alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio saat ini masih nonaktif sebagai anggota DPR. Penonaktifan dilakukan sejak 1 September lalu usai terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah. Oleh karena itu hingga kini status kedua kader PAN tersebut masih nonaktif. Nantinya kelanjutan status Uya Kuya dan Eko Patrio masih menunggu arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang nantinya dikomunikasikan ke pimpinan fraksi PAN di DPR. Keputusan belum dari fraksi. Sejauh ini DPP PAN masih tetap statusnya menonaktifkan para anggota kita dan nanti ke perkembangannya tentu kami menunggu arahan selanjutnya dari Ketua Umum dan akan nanti dikomunikasikan kepada pimpinan fraksi PAN. Artinya belum ada koordinasi sampai saat ini. Belum, bagaimana? Belum ada koordinasi sampai saat ini. Kami masih menunggu. Toh kan lagi reses kan. Ya. Di Jakarta, Farizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antony melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Kelodina mccordy ke habitat aslinya di Danau Ledulu, Rotendao pada 21 Oktober 2025. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antony melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Kelodina mccordy ke habitat aslinya di Danau Ledulu, Rotendao pada Selasa 21 Oktober 2025. Total ada 20 individu yang dilepaskan. Kura leher panjang Pulau Rote ini merupakan salah satu hewan endemik terlangka di dunia. Upaya ini dinilai bukan hanya sekedar menyelamatkan kura-kura, tapi juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Ya, kita melakukan pelepas liaran kura-kura leher ular rote atau sering juga disebut kura-kura leher panjang. Ini unik karena lehernya itu tidak bisa masuk ke batok kura-kura, ke batoknya. Tapi dia lebih melingkar ke kiri atau ke kanan untuk menyembunyikan kepalanya. Hari ini kita sudah lepas liarkan 20 individu ke Danau Ledulu ini. Nah, berharap nanti akan berkembang ya dengan perbaikan ekosistem juga tentunya. Tidak ada Indonesia tanpa rote dan tidak ada rote tanpa kura-kura leher ular atau kura-kura leher panjang rote. Menhub menilai konservasi hanya bisa berhasil jika dilakukan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian, TNI menggelar kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dengan fokus pada normalisasi saluran air bersih dan sungai langganan banjir. Krisis ketersediaan air bersih menghantui masyarakat Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang saat musim kemarau. Sementara di musim penghujan, warga was-was karena pemukiman rawan terjadi bencana banjir bandang, dampak sungai desa meluap. Menurut Komandan Kodim Kabupaten Malang, hasil riset di lapangan, rutinitas kesulitan air bersih terjadi karena aliran air bersih belum tersambung dengan baik dari mata air di pegunungan, dari lereng Gunung Semeru ke pemukiman warga. Sementara di musim penghujan, tingginya debit aliran lahar dingin Gunung Semeru yang bertemu sungai desa membuat sejumlah dusun menjadi langganan banjir bandang. Sebagai solusi, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD 126 difokuskan pada normalisasi saluran air bersih dan sungai. Dan dipilihnya Desa Lebak Harjo di Kecamatan Ampel Gading ini dengan pertimbangan yang pertama, desa ini merupakan desa yang paling ujung wilayah timur dari Kabupaten Malang, dan di sini masih rawan terjadinya bencana alam, baik itu banjir maupun tanah longsor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fasilitas atau infrastruktur ke arah desa sini masih sulit untuk dicapai atau masih banyak kerusakan, sehingga desa ini menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan TMMD ke-126 di wilayah Kabupaten Malang ini.
Warga mengaku senang dengan program TMMD karena tidak lagi kesulitan air bersih di sepanjang musim karena pipa sepanjang 2,5 km akan tersambung hingga ke pemukiman. Program TMMD ini sangat senang sekali. Kenapa? Kita bisa memuatkan air. Kan kita butuhnya air tidak banyak kan ya. Untuk mungkin kalau di desa ya makan, minum, untuk cuci piring, cuci kan tidak banyak. Nanti kalau banyak kan kita bisa buat kolam ikan, diisi lele ya kan Pak. Nanti kebutuhan untuk ikan, kebutuhan untuk pangan bisa buat sendiri. Itu sangat bermanfaat sekali. Selain normalisasi saluran air bersih dan sungai, program TNI lain yang sedang berjalan yakni bedah rumah, perbaikan saluran irigasi pertanian, pembangunan rabat beton hingga pengaspalan. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian P2MI menyegel kantor PT Alfa Nusantara Perdana di Cijantung, Jakarta Timur. Penyegelan dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan penempatan pekerja migran yang melanggar aturan. Kementerian P2MI melakukan penyegelan kantor PT Alfa Nusantara Perdana yang diduga telah melanggar ketentuan perusahaan penempatan pekerja migran di kawasan Cijantung, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Dirjen Kementerian P2MI, Rinaldi Rusman menyebut PT Alfa Nusantara Perdana merupakan perusahaan ke-8 yang dijatuhkan sanksi administratif oleh Kementerian P2MI sejak bulan Maret lalu. Rinaldi menjelaskan perusahaan tersebut terbukti melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025, Pasal 9 Ayat 1, yang mana perusahaan tidak memiliki surat izin perekrutan pekerja migran, menempatkan tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah yang masih dalam status moratorium, serta tidak menyelesaikan permasalahan pekerja migran seperti gaji dan potongan yang tidak sesuai. Jadi kalau PT ini pertama dia melanggar, pastinya dia melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025. Ya, itu melanggar Pasal 9 Ayat 1. Nah, di ayat 1 itu ada huruf A sampai huruf, kalau nggak salah sampai K ya, salah ya, sampai Y ya, sampai Y ya. Nah, itu yang melanggar ada di huruf A, huruf K, dan huruf T. Nah, huruf A itu PT ini tidak memiliki SIP2MI, Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, dalam melakukan merekrut atau menempatkan calon pekerja migran Indonesia. Dia tidak memiliki, padahal sebagai sebuah perusahaan P3MI, dia wajib memiliki SIP2MI. Lebih lanjut, atas persoalan tersebut, Kementerian P2MI pun memberikan sanksi administratif selama 3 bulan kepada PT Alfa Nusantara Perdana dan akan meningkatkan penindakan hingga pencabutan izin usaha apabila kewajiban tidak dipenuhi. Penindakan ini diharapkan bukan sekedar menjadi langkah reaktif, melainkan juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia serta menjamin penegakan aturan bagi seluruh perusahaan penempatan pekerja migran. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiadi, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai merespon kasus bunuh diri yang dialami oleh mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah. Saat ini Kementerian Hak Asasi Manusia tengah melakukan pemantauan kasus kematian Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana, yang diduga dilakukan imbas perundungan oleh rekan-rekannya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu laporan detail dari kantor wilayah HAM di Provinsi Bali terkait pemantauan kasus yang tengah dilakukan atas kasus ini. Informasi kasus ini didapat Menteri Pigai melalui pesan langsung Instagram pribadinya saat kasus ini mencuat. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Pigai langsung memerintahkan Direktur Pengaduan HAM untuk segera menerjunkan tim penelusuran ke Universitas Udayana. Dirinya menyoroti kasus perundungan tidak boleh terjadi dimanapun, khususnya di lingkungan pendidikan. Pigai turut menegaskan akan meminta aparat penegak hukum untuk segera menghukum seluruh pihak yang terlibat. Diketahui memang hingga saat ini Universitas Udayana telah membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kasus kematian mahasiswa angkatan 2022 tersebut, di mana tim investigasi ini diarahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Saya sudah perintahkan staf saya di Bali untuk cek. Itu bukan sekarang, itu pertanyaan sekarang kan. 3 hari lalu saya sudah perintah. Itu karena saya baca ada yang kirim Instagram melalui DM di Instagram, begitu saya tahu langsung saya forward ke bagian pelayanan pengaduan Pak Osmin sudah ke Kanwil, mungkin Kanwil lagi sedang di Bali. Konkretnya apa Pak? Ya saya tunggu laporan dari Kanwil di Bali dulu ya. Tapi saya serius kalau itu. Begitu saya dengar
nggak adil ini. DM, jadi tidak ada laporan di Kementerian HAM, tapi DM ke saya langsung forward ke Direktur Pelayanan. Dan Direktur sudah kan di mana. Kalau itu saya ingat karena baru 2-3 hari lalu. Berarti itu menjadi atensi ya Pak? Pembulian di dalam kampus. Jelas tidak boleh ada pembulian di dalam kampus, apalagi orang yang sudah menikah. Tapi gambaran tindakannya akan seperti apa Pak? Ya, kalau ternyata ditemukan pelanggaran hukum, kita minta aparat untuk proses. Tidak boleh biarkan bully itu berlangsung. Dunia akademi itu adalah dunia di mana dunia di mana bersih dari berbagai tindakan bullying, tindakan kekerasan, tindakan kejahatan, tindakan penganiayaan. Karena itu harus disingkirkan, ya. Karena itu nanti kita minta kepolisian. Dari Jakarta, Max Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 290 CPNS pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti orientasi tugas di Menlatpur Sanggabuana Kabupaten Karawang selama 4 hari atau 20 hingga 23 Oktober 2025. Sebanyak 290 calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti orientasi tugas di Menlatpur Sanggabuana Kabupaten Karawang selama 4 hari atau 20 hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Karawang ini bertujuan untuk membangun dasar yang kuat bagi para CPNS dalam mendukung pembangunan bangsa serta membentuk aparatur yang tanggap, tangguh, dan totalitas dalam menjalankan tugas. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Asep Aang Rahmatullah saat membuka kegiatan tersebut juga menegaskan agar peserta menunjukkan tekad dan semangat selama pelatihan berlangsung. Lebih lanjut, Sekda Aang juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara Pemkab Karawang dan juga pihak Menlatpur Sanggabuana. Menurut Aang, orientasi ini bukan sekedar pelatihan atau pengenalan, melainkan upaya membekali peserta dengan nilai-nilai luhur dan karakter kuat sebagai abdi negara. Menutup sambutannya, Sekda memberikan motivasi kepada para CPNS yang akan segera menjalani tugas sebagai PNS. Ia memahami jika sebagian peserta mungkin merasa gugup pada awal bekerja. Ia optimis para peserta yang sebagian berasal dari generasi Z akan mampu beradaptasi dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Korea Utara uji misil jelang lawatan Trump ke Asia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menghadiri upacara peringatan resolusi jihad dan Hari Santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Peringatan resolusi jihad ini diharapkan bukan hanya diingat sebagai Hari Santri. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @gus.irfanyusuf pada 22 Oktober 2025, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menghadiri upacara peringatan resolusi jihad dan Hari Santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Menteri Haji berharap momen peringatan resolusi jihad ini bukan hanya diingat sebagai Hari Santri, tetapi semangat para ulama dan pahlawan dari kaum pesantren dengan selalu mengalir ke santri-santri penerus bangsa. Menhaj pun mengungkapkan dari resolusi jihad tahun 1945 hingga kiprah santri masa kini. Dari pesantren-pesantren yang sederhana, dari pesantren-pesantren di seluruh pelosok Indonesia, lahir semangat perjuangan yang luar biasa. Santri tidak hanya mengaji, tetapi juga berjuang. Tidak hanya menjaga ilmu, tetapi juga menjaga tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyerukan kebangkitan kaum santri untuk berjuang dengan ilmu pengetahuan, disiplin, dan keberanian menghadapi perubahan zaman.
Kota Barus menjadi simbol penting dalam peringatan Hari Santri tahun 2025. Menurut Menko Muhaimin, dari kota tersebut semangat ajaran Islam yang damai menyebar ke Nusantara. Ia pun meminta semangat itu kembali dihidupkan oleh para santri agar senantiasa menjadi penjaga nilai dan penggerak perubahan. Muhaimin juga menegaskan pesantren harus menjadi wadah pembentuk karakter yang tak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga produktif dan berdaya secara sosial dan ekonomi. Menurutnya, santri merupakan bagian dari gerakan besar menuju Indonesia Emas 2045 sebagai generasi yang berpikir global, berakal lokal, dan berjiwa kebangsaan. Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2015 sebagai penghormatan kepada para pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan, wabil khusus umat Islam dan kaum santri yang berani dengan kekuatan apa adanya tanpa memiliki senjata yang memadai, bermodal iman, takwa, dan keberanian mengusir para penjajah, mengorbankan nyawa dan seluruh apa yang dimilikinya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ribuan santri dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional 2025 dengan menggelar karnaval bersama Wakil Bupati Cianjur, Ramzi, pada Kamis 23 Oktober 2025. Ribuan santri dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional 2025 dengan menggelar karnaval bersama Wakil Bupati Cianjur, Rasmi, pada Kamis 23 Oktober 2025. Karnaval dimulai dari lapangan Prawatasari Joglo, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, yang berakhir di kawasan pendopo Pemkab Cianjur. Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Satpol PP, dan Damkar Kabupaten Cianjur, dibantu TNI Polri, turut mengamankan jalannya kegiatan di sepanjang ruas Jalan Pangeran Hidayatullah hingga Jalan Siliwangi, Cianjur. Petugas Disub Kabupaten Cianjur, Aldi, membenarkan bahwa kegiatan karnaval HSN tahun ini berlangsung sangat meriah. Berdasarkan laporan panitia, sedikitnya 31.000 santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di wilayah Cianjur turut serta dalam acara tersebut. Ia menambahkan para santri tersebut berasal dari berbagai pondok pesantren yang berkumpul di lapangan Prawatasari Joglo sebagai titik awal keberangkatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara melakukan uji coba misil balistik pertama dalam 5 bulan dengan meluncurkan beberapa misil jarak pendek sejauh 350 km menuju timur laut pada Rabu 22 Oktober 2025. Uji coba ini terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Asia. Militer Korea Selatan mengumumkan telah mendeteksi pelepasan beberapa misil balistik jarak pendek dari daerah di selatan Pyongyang yang terbang sejauh 350 km ke arah timur laut. Ketua Komando Staf Gabungan Korea Selatan menegaskan, misil-misil tersebut tidak jatuh di laut dan tidak menimbulkan ancaman langsung. Militer Korea Selatan menyatakan siap menghadapi setiap provokasi Pyongyang bersama aliansi militer yang kuat dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengungkapkan Tokyo terus berkoordinasi dengan Washington dan Seoul, termasuk berbagi data peringatan misil secara real-time. Hingga saat ini Pyongyang belum memberikan pernyataan resmi terkait uji coba tersebut. Presiden Donald Trump dijadwalkan memulai tur Asia pada akhir pekan ini, dimulai dari Malaysia untuk menghadiri KTT regional, dilanjutkan ke Jepang dan Korea Selatan untuk pertemuan kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Trump juga dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di kota Gyeongju, meskipun ia diperkirakan tidak hadir dalam sesi utama KTT APEC. Pengamat menilai uji coba ini merupakan sinyal politik dari Pyongyang untuk menekan negara-negara barat agar mengakui status nuklirnya dan melonggarkan sanksi PBB. Uji coba ini merupakan yang pertama sejak 8 Mei saat Korea Utara melakukan simulasi serangan nuklir balasan terhadap pasukan AS dan Korea Selatan. Pada parade militer 10 Oktober lalu, Kim Jong-un memperkenalkan misil balistik antar benua baru Hwasong-20 yang diklaim sebagai senjata strategis terkuat Korea Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat elektrifikasi jalur kereta api di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari transformasi sistem transportasi nasional menuju moda yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
PT Kereta Api Indonesia dan PT PLN menandatangani nota kesepahaman tentang rencana kerjasama elektrifikasi jalur kereta api di Auditorium Jakarta Railway Center pada Senin 20 Oktober 2025. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwogandhi, Gubernur Banten Andra Soni, beserta jajaran pihak terkait. Kolaborasi strategis antar dua BUMN ini menjadi tonggak penting dalam percepatan elektrifikasi jalur kereta api nasional yang akan meningkatkan efisiensi, keandalan, serta mendukung target net zero emission 2060. Menhub berharap kerjasama PT KAI dan PT PLN dapat berjalan dengan baik, sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat, sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Besar harapan saya bahwa dengan kerjasama PT KAI dan PLN, bahwa kerjasama ini bisa terjalin dengan baik sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat. Yang kita lakukan adalah salah satunya adalah mendukung asta-cita yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana adanya ketahanan energi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setahun Presiden Prabowo Subianto memimpin, sebanyak 166 sekolah rakyat telah berdiri untuk memutus rantai kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 500 sekolah rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi anak miskin ekstrim. Saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana membangun 500 sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Hingga kini sudah berdiri 166 sekolah yang mencakup jenjang SD hingga SMA. Prabowo menyatakan bangga karena capaian ini melampaui target awal yang hanya 100 sekolah pada pertengahan tahun depan. Sekolah rakyat dirancang khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dengan menyediakan pendidikan gratis, fasilitas asrama, dan juga makanan. Program ini sudah menampung hampir 16.000 siswa yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan. Prabowo juga menekankan bahwa kemiskinan tidak harus diwariskan dan sekolah rakyat menjadi solusi nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Sudah berdiri 166 sekolah rakyat sudah beroperasi. Ini luar biasa. Saya terima kasih kepada menteri-menteri yang terkait, siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, ya, ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan, anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah, kita harus berani memotong rantai kemiskinan. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Dan orang yang paling bawah ini paling tidak dilihat. Kelompok elit tidak pernah melihat, apalagi merasakan kesulitan mereka. Kalau tidak bisa membantu berapa orang, kita bantu 1 orang. Kalau 1 orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana. We must do what we can do. And we can do if we want to. Itu berarti kita akan membantu 500.000 keluarga miskin, keluarga sangat miskin. Karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah 1.000 siswa. SD, SMP, SMA, dan seterusnya, SMK. Diluncurkan resmi pada Juli 2025, sekolah rakyat memberikan pendidikan setara SD, SMP, dan SMA dengan fokus pada pembentukan karakter, keterampilan vokasi, kemandirian, serta nilai-nilai kebangsaan. Presiden optimistis target pembangunan 500 sekolah akan tercapai sebelum masa jabatannya berakhir, membuka peluang bagi lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 3 pelaku penembakan sopir angkutan desa ditangkap. Informasi peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat lakukan penyelidikan guna mengungkap misteri ditemukannya kerangka manusia di Sawah Besar Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga melakukan otopsi untuk mengetahui jenis kelamin dan usia kerangka. Kerangka utuh manusia yang ditemukan di Gang 4 Karanganyar Sawah Besar Jakarta Pusat pada Senin sore kemarin hingga kini masih menjadi misteri. Kerangka berupa tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang tangan, dan tulang kaki itu ditemukan seorang petugas sumber daya air saat tengah melakukan penggalian proyek normalisasi saluran air. Guna mengungkap teka-teki kerangka tersebut, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi dari petugas SDA dan warga sekitar telah dilakukan pemeriksaan guna dimintai keterangan. Polisi juga telah membawa kerangka manusia itu ke kamar jenazah RSCM untuk dilakukan otopsi agar diketahui jenis kelamin maupun usia kerangka. Meski sejauh ini ada dugaan jika itu adalah kerangka jenazah dari kuburan Cina yang ada pada tahun 1965 silam, namun polisi tetap melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan asal-usul kerangka manusia tersebut. Kita sudah melakukan pemeriksaan antara lain penggali-galiannya dan tokoh masyarakat sekitar. Jadi untuk sementara diduga bahwa itu adalah kerangka dari jenazah karena tempat tersebut pada keterangan saksi pernah dijadikan tempat pemakaman dari etnis Tionghoa di tahun sekitar sebelum 1965. Lalu prosesnya sejauh ini seperti apa pemeriksaan saksi dan otopsinya apakah sudah kita lakukan pemeriksaan interview kepada saksi-saksi di lokasi sehingga kita dapatkan keterangan tersebut. Juga kerangka tersebut kita evakuasi ke RCM untuk mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Sejauh ini jenis kelamin sudah untuk jenis kelamin dan identitas belum diketahui. Tapi mengingat itu adalah diduga makam, artinya masih ada kemungkinan penemuan kerangka lain. Mungkin saja karena sebelumnya juga seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu pernah juga ditemukan batu nisan yang menandakan itu ada tulisan dari aksara Tionghoa ya. Nah, kemudian jadi itu yang menjadi dasarnya atau perkiraan dari tokoh masyarakat tersebut bahwa memang lokasi tersebut dulunya pernah ada makam dari etnis Tionghoa di sana. Meskipun sudah ada dugaan awal gitu Bang, ini tidak menutup kemungkinan adanya tetap penyelidikan dilanjutkan. Benar, tidak untuk kemungkinan sehingga kerangka tersebut kita bawa ke rumah sakit untuk mengetahui, paling tidak kita mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Apakah sesuai dengan yang kita duga sebelumnya atau belum, atau tidak. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika pernah kehilangan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta Pusat, Sinpo TV melaporkan. Satu unit truk masuk jurang usai diterjang longsor di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Proses evakuasi sopir truk membutuhkan waktu hingga 1 jam. Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang sopir truk yang jatuh ke jurang akibat longsor di Desa Sitinjak, Kecamatan Penyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Rabu 22 Oktober 2025. Korban bernama Sobar, 28 tahun, ditemukan selamat meski mengalami cedera pada kaki dan tulang belakang setelah terjebak di dasar jurang. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Sumatera saat truk tanpa muatan itu melintas menuju Mandailing Natal. Longsor tiba-tiba menerjang jalan dan membuat kendaraan terguling ke jurang sedalam belasan meter. Evakuasi dilakukan bersama TNI, Polri, BPBD, Mandailing Natal, dan warga sekitar selama lebih dari 1 jam. Korban kemudian dievakuasi dengan tandu secara hati-hati agar cedera tidak bertambah parah. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Penyabungan untuk mendapat perawatan medis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi akhirnya mengungkap identitas dan menangkap 3 pria yang terlibat dalam kasus penembakan 2 sopir angkutan umum di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku penembakan sopir angkutan desa yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang, Jambi akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Banyuasin. Polisi berhasil mengamankan ketiga pelaku di rumahnya masing-masing di Desa Regan Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku penembakan diketahui bernama Hadi Siswanto yang melepaskan tembakan menggunakan senjata api hingga menewaskan korban Obi dan melukai Dwi.
Kapolres Banyuasin AKBP Puri Prastowo menjelaskan peristiwa bermula di SPBU Limau pada Selasa 21 Oktober 2025 pukul 3 sore. Terjadi adu mulut antara sopir angkutan desa dan ketiga pelaku yang mengendarai mobil Innova Reborn hitam lantaran rebutan pengisian bahan bakar. Namun ketegangan berlanjut di jalan lintas Palembang Jambi di kilometer 41 Desa Tanjung Agung. Saat itu korban Dwi dikeroyok oleh 3 pelaku. Melihat rekannya diserang, Obi yang sedang melintas dengan sepeda motor berusaha melerai. Namun salah satu pelaku melepaskan tembakan yang mengenai kedua korban dan Obi yang terkena tembakan langsung tewas di tempat. Alhamdulillah kejadian kemarin yang sempat viral menimbulkan di Jalan Jalintim tidak kurang dari 12 jam kita bisa ringkus para pelakunya dan amankan. Untuk tersangka kita disangkakan pasal 340, 338 dan 170 KUHP. Ya. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan ada 1 unit kendaraan Innova, kemudian 1 pucuk senpi jenis pistol. Sekarang dalam kita cek dulu di laboratorium forensik dan ada juga kendaraan motor, kemudian ada angkot warna hijau. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kendaraan Kijang Innova Reborn milik pelaku serta senjata api yang digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Dihantam gelombang tinggi, sebuah longboat berpenumpang 7 orang tenggelam di perairan Pulau Buru, Maluku. 1 orang penumpang tewas, sementara 6 lainnya selamat setelah berenang ke pesisir pantai. Inilah detik-detik kecelakaan laut longboat berpenumpang 7 orang yang tenggelam di perairan Pulau Buru, Maluku. Peristiwa terjadi pada Rabu 22 Oktober 2025 saat longboat penumpang ini alami kerusakan mesin ketika dalam perjalanan dari kota Namlea menuju desa Waimorat, kecamatan Batabual. Longboat terhenti di tengah laut tepatnya di Tanjung Kayu Putih dengan kondisi gelombang tinggi. Namun naas air laut yang juga masuk dari bagian belakang kapal seketika memenuhi badan kapal hingga tenggelam di lokasi kejadian. Seluruh penumpang panik menyelamatkan diri dengan berenang ke pesisir pantai berjarak 500 meter. Namun 1 orang korban perempuan 53 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian karena tidak bisa menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan dari Basarnas Polairut TNI dan juga warga yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi para korban. Seluruh korban selamat maupun meninggal dunia dibawa ke kampung halaman di desa Waimorat, kecamatan Batabual. Diketahui perahu longboat merupakan salah satu transportasi laut yang dimiliki warga kecamatan Batabual untuk menuju kota Namlea, Kabupaten Buru maupun sebaliknya. Warga kerap menggunakan jalur laut untuk aktivitas dan juga mobilisasi sebab akses jalan darat dari ibu kota ke kecamatan Batabual masih jauh dari kata layak. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. 3 unit bangunan terbakar hebat di Jalan Kesederhanaan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga 3 bangunan itu terbakar akibat tersambar petir saat hujan deras melanda. Hujan lebat disertai petir diduga menjadi penyebab utama 3 unit bangunan terbakar hebat di Jalan Kesederhanaan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu 22 Oktober 2025. Api dengan cepat membakar 3 unit bangunan sekaligus yang merupakan kios makan dan usaha laundry. Banyaknya pakaian laundry dan material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar meskipun cuaca dalam keadaan hujan lebat. Peristiwa ini awalnya gimana Pak? Baik, terima kasih. Ini kita terima berita kejadian kebakaran di Jalan Kesederhanaan Dalam dan di Kelurahan Keagungan. Tadi sekitar jam 19 lewat gitu ya. Jadi ketika hujan deras mungkin ya kejadian kebakaran ini karena yang terbakar ini ada 3 bangunan yang terbakar. Jadi diperkirakan ya, ini baru dugaan saja belum masuk jadi faktor alam ya karena tadi sedang memang ada petir yang cukup besar dan angin cukup besar yang mungkin merambat ke bangunan yang kosong, jadi salah satu bangunan yang terbakar kosong, jadi timbul penyalaan. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan juga penyelamatan menurunkan 10 unit mobil damkar dan 60 personil untuk memadamkan si jago merah. Beruntung kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya dan tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam kebakaran kali ini. Di Jakarta Barat, jurnalis Info TV melaporkan.
Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bekasi menyebabkan 4 rumah rusak. 4 atap rumah warga di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat roboh akibat fenomena alam tersebut. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bekasi menyebabkan 4 rumah rusak. 4 atap rumah warga di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat roboh akibat fenomena alam tersebut. Beruntungnya musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Namun 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumahnya rusak. Adapun tim BPBD Kota Bekasi telah langsung melakukan penanganan pasca musibah tersebut. Bantuan sementara juga telah diberikan kepada korban. BPBD menyampaikan hasil asesmen di lapangan ini selanjutnya akan diteruskan kepada Dinas Perubahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk penanganan lebih lanjut terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pengendara sepeda motor hendak menjadi korban perampasan oleh komplotan debt collector di Jalan Raya Darmogo, Jakarta Barat. Tim Buru Sergap Polsek Cengkareng langsung bergerak cepat mengamankan para pelaku. Satu persatu komplotan mata elang yang sempat viral di media sosial akhirnya diciduk tim Buru Sergap Unit Reskrim Polsek Cengkareng. 3 pelaku berinisial MN, BA, dan LN diamankan di 2 lokasi berbeda. Usai diamankan, ketiga pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya viral di media sosial aksi komplotan debt collector mencoba merampas paksa sepeda motor yang dikendarai wanita di Jalan Raya Daan Mogot Cengkareng. Usaha perampasan para mata elang itu kemudian digagalkan seorang pengguna jalan yang berusaha menolong wanita tersebut. Saat ini kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian Unit Reskrim Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.